Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi materinya. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang pertidaksamaan linear satu variabel dan dua variabel, maka kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sama halnya seperti minggu lalu, maka pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini saya akan membuat menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu membuat gambar, atau kalian disuruh menentukan daerah himpunan penyelesaian. Dan yang bagian kedua adalah membaca gambar, yang berarti kalian disuruh menentukan pertidaksamaannya dari gambar yang ada. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal 1. Di sini saya tulis yaitu menggunakan cara 1 atau cara pertama. Oke, perhatikan contoh soalnya ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berikut. Nah, ini pertidaksamaannya. Kok pertidaksamaannya ada 3 sih? Namanya aja sistem. Kalau sistem itu berarti terdiri dari lebih satu pertidaksamaan. Jadi minimal 2 pertidaksamaannya. Nah, lalu bagaimana sih cara gambarnya? Berarti kita akan menggambar ketiga pertidaksamaan itu dalam satu gambar. Kayak gitu. Atau dalam satu diagram kartesius. Nah, kita lanjut aja ya, langsung ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x dikurang y lebih dari sama dengan negatif 2. Ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel kan? Maka tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong dengan bantuan tabel. Nah, ingat-ingat ya materi minggu lalu. Pertama kita buat x-nya 0. Maka kita tutup nih bagian x-nya. Sehingga negatif y lebih dari sama dengan negatif 2. Maka y yang tepat untuk melengkapinya adalah 2. Oke, maka diperoleh titik yang pertama adalah 0,2. Kemudian kita buat y-nya 0. Tutup bagian y. Maka 2x lebih dari sama dengan negatif 2. X yang tepat itu berapa sih? Ya, adalah negatif 1. Maka diperoleh titik yang kedua adalah negatif 1,0. Nah, kita gambar titiknya nih. Kita masukkan ke diagram kartesiusnya. Untuk 0,2, x-nya 0, y-nya 2. Maka letaknya di sini. Kemudian, negatif 1,0. X-nya negatif 1, y-nya 0. Maka letaknya di sini. Nah, dua buah titik ini kita hubungkan dengan garis. Untuk membuat garis, lihat tanda pertidaksamaannya, yaitu lebih dari sama dengan. Ada sama dengannya nih, maka garisnya adalah garis lurus biasa, nggak putus-putus. Nah, kita lanjut lagi nih ke arsirannya. Arsirannya arah kemana sih nih? Ke kiri atau ke kanan? Kita substitusikan deh titik 0,0 ke pertidaksamaan. Maka diperolehlah hasilnya adalah 0 lebih dari sama dengan negatif 2. Bener gak sih? Kalau 0 itu lebih dari sama dengan negatif 2? Bener. Kalau bener, maka arsirannya akan kena ke titik 0,0. Jangan lupa, kamu harus kasih nama pertidaksamaannya di dekat garisnya itu. Biar kamu tahu ini garis siapa sih? Kayak gitu. Kenapa? Karena nanti akan ada 3 buah garis di situ, gitu loh. Nah, bisa dipahami ya, ini mengingat-ingat lagi nih materi minggu lalu tentang bagaimana cara menggambarnya. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 4x ditambah 3y lebih dari 12. Nah, di sini caranya sama. Kita cari dulu titik potongnya. Kita pakai bantuan tabel. Kita buat x-nya 0, tutup x-nya. Maka y yang tepat adalah 4. Maka diperoleh titik pertama adalah 0,4. Kemudian kita buat y-nya 0, kita tutup y-nya.
atau kita tutup 3Y-nya. Maka diperoleh 4X lebih dari 12. Maka X yang memenuhi adalah 3. Sehingga diperoleh titik yang kedua adalah 3,0. Kita masukkan ke diagram Kartesius yang sama. Untuk titik yang pertama, X-nya 0, Y-nya 4, maka letaknya di sini. Yang kedua, X-nya 3, Y-nya 0, maka letaknya di sini. Kita hubungkan dengan garis. Perhatikan tandanya. Tandanya adalah lebih dari, nggak pakai sama dengan. Maka garis yang kita buat adalah garis putus-putus. Nah, seperti ini ya. Lalu, kita tentukan daerah arsirnya. Substitusikan 0,0. Maka diperoleh 0 lebih dari 12. Bener nggak sih kalau 0 itu lebih dari 12? Salah. Nah, kalau salah, maka arsirannya tidak mengenai titik 0,0. Yang berarti arsirannya ke atas. Seperti ini. Nah, jangan lupa kasih nama. Perjaksamaannya itu letakkan di dekat garisnya. Biar kamu ingat ini punya siapa sih garis ini. Kayak gitu. Nah, bisa dipahami ya. Lanjut ke perjaksamaan yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini adalah perjaksamaan linier satu variabel. Variabel apa? Variabel X. Maka untuk mendapatkan titik potongnya, kita langsung fokus nih. X kurang dari sama dengan 4. Kita ambil langsung pegang 4-nya. Maka kita ambil titik 4 di sumbu X. Kemudian kita buat garis yang sejajar dengan sumbu Y. Lihat dulu tandanya. Kurang dari sama dengan. Oh, ada sama dengannya. Berarti garisnya adalah garis lurus biasa, nggak putus-putus. Nah, lalu bagaimana arsirannya? Lihat, X kurang dari sama dengan 4. Berarti di sumbu X itu angka berapa aja sih yang kurang dari 4? Ada 3, ada 2, ada 1, dan seterusnya. Maka arsirannya ke arah sebelah kiri seperti ini. Nah, sampai sini sudah selesai semua ya. Ketiga perjaksamaannya sudah kita gambar semua. Wah, gambarnya timpak-timpak nih. Kalau kalian pakai pensil akan lebih enak untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, yang dimaksud daerah himpunan penyelesaian itu tadi tuh apa sih? Daerah himpunan penyelesaian dari sistem perjaksamaan linier itu adalah daerah yang terkena semua arsiran. Nah, kalau kalian pakai pensil biasanya daerah itu tuh yang paling gelap kayak gitu. Karena di sini berhubung ibu pakai PowerPoint, jadi nggak terlalu nampak nih yang gelapnya. Cuma kalian bisa lihat daerah mana sih yang kena ketiga-tiganya, gitu. Di mana sih? Nah, di sini. Daerah ini kena ketiga arsirannya dari setiap garis yang ada. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini. Selesai deh. Jadi gambarnya seperti ini. Dipahami pelan-pelan ya. Maaf kalau ibu menjelaskannya terlalu cepat. Kenapa? Karena ibu takut nanti durasinya akan lama. Kasihan di kalian. Kalau kalian memang belum paham lagi, boleh diulang lagi. Atau langsung tanyain ke ibu aja. Oke, selamat belajar. Oke, kita lanjut untuk contoh soal 2. Di sini saya menggunakan cara 2. Jadi yang tadi itu kan cara 1. Bedanya di mana? Bedanya hanya di cara mengarsirnya nanti. Oke, langsung aja ya. Nah, ini contoh soalnya. Perjaksamaannya ada 4 buah. Lebih banyak daripada yang tadi. Nggak masalah. Karena biasanya memang untuk soal-soal program linier, perjaksamaannya akan sebanyak ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. X kurang Y lebih dari negatif 3. Nah, di sini untuk menggambarnya caranya tetap sama. Kita tentukan dulu titik potongnya dengan bantuan tabel. Seperti ini. Maka diperoleh titiknya adalah 0,3 dan negatif 3,0. Lalu kita masukkan nih ke gambarnya. 0,3 itu letaknya di sini.
Kemudian negatif 3,0 letaknya di sini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan garis. Perhatikan tandanya. Tandanya adalah lebih dari, tidak menggunakan sama dengan. Yang berarti garisnya adalah garis putus-putus. Kemudian setelah kita garis, kita tentukan daerah arsirnya dengan cara substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaannya. Maka diperoleh 0 lebih dari negatif 3. Bener nggak sih kalau 0 itu lebih dari negatif 3? Bener. Kalau bener berarti arsirannya mengenai titik itu atau titik 0,0. Nah, di sini saya tidak menggunakan arsiran, tapi menggunakan panah. Jadi perhatikan arah panahnya. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi cara menghitungnya sama. Hanya beda di arsirannya doang. Kok tadi saya pakai arsir, ini saya pakai panah. Nah, kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, cara pertama yaitu atau tahapan pertama sama. Kita cari titik potongnya dengan bantuan tabel. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Titik yang pertama yaitu 0,4. Kemudian yang kedua adalah 6,0. Letaknya untuk 0,4, x-nya 0, y-nya 4. Berarti di sini. Kemudian 6,0, x-nya 6, y-nya 0. Berarti di sini. Kita hubungkan dengan garis. Sama seperti tadi, untuk membuat garis, kita lihat dulu tandanya. Tandanya adalah kurang dari sama dengan. Yang berarti garisnya adalah garis lurus biasa. Karena ada sama dengannya. Nah, lalu kita tentukan daerah arsirnya. Sama aja, kita substitusikan nilai 0,0 ke dalam persamaan. Sehingga didapat 0 kurang dari sama dengan 12. Benar atau salah sih? Oh benar. Berarti daerah arsirnya itu mengenai titik 0,0 atau ke arah sebelah sini. Nah, dua persamaan udah beres ya. Sekarang kita lanjut nih. Untuk x lebih dari sama dengan 0. Ini gampang banget. Kita lihat sumbu x. Nah, sumbu x itu yang baring ya. Atau yang horizontal. Sekarang, daerah mana sih yang lebih dari 0 nilainya? Ya, benar sekali, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka arsirannya ke sebelah kanan. Selesai. Kemudian, persamaan yang terakhir, yaitu y lebih dari sama dengan 0. Kita lihat sumbu y yang berdiri atau yang vertikal. Maka, angka berapa aja sih di sumbu y yang nilainya lebih dari 0? Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka arsirannya ke atas. Nah, di sini bisa dilihat ya. Masing-masing jangan lupa dikasih nama nih persamaannya. Perhatikan tanda panahnya. Maka tanda panah itu akan menunjuk satu daerah yang terkena keempat arsiran. Maka, apakah letaknya di sini? Enggak. Kalau di sini hanya kena 3 buah arsiran. Yaitu persamaan yang pertama, ketiga, dan keempat. Yang kedua nggak masuk. Sedangkan HP-nya atau daerah arsirnya yang tepat adalah di sini. Karena terkena 4 buah arsiran atau semua arsiran letaknya di sini. Gitu loh. Nah, baru kita arsir deh HP-nya. Nah, jadi kok di sini kan mengarsirnya itu nggak kebanyakan arsiran gitu loh. Jadi nggak kotor gitu kayaknya bukunya. Cuma kalian harus bener-bener nih, arah panahnya harus bener. Biar kalian bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian yang tepat. Oke, bisa dipahami ya? Kalau masih belum bisa dipahami, boleh tanya langsung ke saya atau diulang lagi videonya pelan-pelan. Oke, jangan lupa dicatat. Selamat belajar!